Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Wahyu dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, malaikat selalu bersamaku. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama, ada makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, ada hikmah beriman kepada malaikat. Dan ketiga, saya akan menjelaskan contoh beriman kepada malaikat. Nah, langsung aja. Makna beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada dan selalu bersenantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau perbuatan, maka kita akan diawasi oleh malaikat. Nah, ada di sini juga hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir serta qada dan qadar. Penciptaan malaikat. Nah, penciptaan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya nur berdasarkan salah satu hadis Muhammad. Malaikat telah diciptakan dari cahaya. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Nah, di sini ada perbedaan manusia, malaikat, dan jin. Nah, kalau misalkan malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, kalau manusia diciptakan dari tanah. Nah, kalau jin diciptakan dari api. Nah, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia memiliki hawa nafsu dan jin memiliki hawa nafsu. Malaikat dan jin adalah makhluk gaib, sedangkan manusia dalam makhluk yang kasat mata. Nah, malaikat tidak membutuhkan makan maupun minum, sedangkan manusia dan jin membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, kan manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Nah, di sini ada jumlah malaikat yang berjumlah 10, yaitu yang pertama Jibril, malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Israfil. Yang ketiga malaikat Izrail. Yang keempat malaikat Munkar. Yang kelima malaikat Nakir. Yang keenam Raqib. Yang ketujuh Atid. Yang kedelapan Ridwan. Yang kesembilan Malik. Dan yang kesepuluh Mikail. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu kepada nabi dan rasulnya. Nah, sedangkan malaikat Mikail bertugas menurunkan rahmat kepada manusia. Nah, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal manusia. Malaikat Munkar bertugas menaikkan manusia di alam kubur. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Hadis tentang malaikat yang diambil dari Quran surat An-Nisa. Nah, saya akan membacakannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitabil ladzina anzala min qablu wa man la yakfu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat ke-136. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Nah, yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita beriman kepada malaikat, kita akan menambah ketakwaan dan keimanan gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan iman dan takwa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, dan siapapun yang beriman kepada Allah maka harus beriman kepada malaikat. Nah, yang ketiga, membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan selalu waspada dan selalu hati-hati dalam melakukan suatu tindakan gitu. Nah, yang keempat, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah dan akan diberikan pahala. Nah, maksudnya untuk jadi ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan melakukan suatu amal baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, baik itu kita saling tolong terhadap orang yang terkena musibah, atau memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin, dan selalu senantiasa misalnya ketika temannya sakit dijenguk, itulah merupakan suatu amal kebaikan di kehidupan sehari-hari. Nah, menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Nah, jadi ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita akan menghindarkan perbuatan yang buruk dan tercela, karena bahwa kita akan mengingat melakukan perbuatan yang dosa karena kita beriman kepada malaikat. Nah, keyakinan akan kebesaran Allah SWT bertambah. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, maka keyakinan atau kepercayaan diri kita semakin kuat gitu. Nah, manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Ya, di sini ada contohnya beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat. Jadi ketika kita bergabung dengan suatu masyarakat, maka itu akan terjadi interaksi sosial. Nah, di dalam sana kita akan mempunyai rasa kepedulian atau empati terhadap orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepedulian sosial. Nah, selalu berusaha memperbaiki diri sendiri seiring waktu berjalan. Jadi kita akan selalu introspeksi diri, akan memperbaiki diri kita sendiri dengan seiring waktu berjalan. Jadi tidak langsung berubah dengan sendirinya, tapi didorong dengan waktu. Insya Allah
maka akan selalu berusaha memperbaiki diri. Berpikir positif atas segala yang telah terjadi sekitarnya. Jadi ketika kita terkena musibah, atau terkena segala macam, kita harus berpikir positif bahwa di balik bencana ini pasti ada hikmahnya, pasti ada kelebihannya gitu. Mungkin Allah atau malaikat ngasih cobaan ini biar kita tambah lebih sabar dan tambah lebih mengingat kepada Allah atau malaikat agar selalu berbuat baik. Perilakunya bisa dijadikan contoh bagi lingkungan sekitar. Jadi perilaku baik kita bisa dicontohkan di lingkungan sekitar. Nah, mungkin yang tadi saya jelaskan semoga bisa dapat bermanfaat dan bisa memberikan suatu edukasi baik diri saya sendiri, baik untuk orang lain. Semoga videonya berikan manfaat yang lebih jauh lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.